Ini artinya itu seperti itu ya. Jadi ada X, ada min X. Maksudnya ini ya. Nah, ada X, ada min X. Oke, kita lanjut. Langkah pertama, carilah hubungan antara absis Y dan ordinat Y. Maksudnya ini kalau kita mau membuat grafik, langkah pertama adalah kita buat dulu tabelnya ya. Tabelnya supaya kita tahu nilai-nilai apa yang kita mau masukkan. Seperti itu. Ini kata-katanya ya. Carilah hubungan antara absis Y dan ordinat Y. Nah, sumbu Y dan X ini maksudnya ya. Pada fungsi Y sama dengan fx sama dengan mutlak X. Nah, oke, sekarang kita bikin tabelnya. Nah, yang pertama ini X ya, inputannya. Di sini titik-titik 3 ini artinya dan seterusnya ya. Kamu mau lanjut sampai min 10 juga boleh, min 100 terserah ya. Tapi di sini sampai min 5 saya dikasih lihat di sini. Nah, kita ambil sembarang nilai. Oke. Nah, nilainya itu kita usahakan kalau di sini kita ambil sampai min 5, di sini sampai 5. Seperti itu ya. Jadi berpasang-pasangan begitu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini yang dimaksud kenapa mutlak itu selalu bernilai positif di sini ya. Ketika X-nya kita masukkan min 5, ini kan fungsi X ya. Ini mutlak X sama dengan nilai yang positif ya. Nah, artinya begini. Jadi ketika saya masukkan mutlak min 5, hasilnya adalah 5. Nah, ini maksudnya ya. Nah, jadi ketika saya gambarkan grafiknya, saya masukkan X-nya min 5, untuk Y-nya itu akan bernilai 5. Nah, ini nilai apa namanya? Kita bisa pasangkan ya, koordinat titiknya yaitu X, Y. Kita buat dalam kurung min 5,5 seperti itu. Ya, seterusnya untuk ini juga min 4. Nah, sama juga berarti kalau kita buat persamaannya mutlak min 4 ya. Mutlak min 4 yaitu 4. Jadi untuk pasangan titiknya berarti min 4,4. Begitu juga min 3 ya. Karena dia selalu bernilai positif. Jadi di sini 3. Nah, titiknya berarti min 3,3. Yang ini min 2,2. Oke. Jadi ini min 3,3, ini min 2,2. Nah, caranya semua sama ya. Jadi artinya ini mutlak min 5 ya. Mutlak min 4, mutlak min 3, mutlak min 2, mutlak min 1, mutlak 0, mutlak 1, mutlak 2, mutlak 3, mutlak 4, mutlak 5. Nah, setelah kita buat seperti ini, nah kita list semua ya nilai-nilainya. Nah, langkah kedua apa? Nah, ini. Sajikan pasangan titik-titik yang diperoleh. Maksudnya ini sajikan pasangan titik-titik. Nah, nanti ini sebelum kita gambar, kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Ada min 5 ya, X-nya min 5. Berarti nanti di gambarnya harus ada di grafiknya harus ada nilai min 5 ya. Kalau kita mau buat grafik, yang penting intinya adalah tabelnya ini ya. Ini yang paling penting ya. Jadi ini harus ada. Kemudian langkah berikutnya adalah menggambar grafik. Jadi setelah kita buat tabelnya, kita buat grafiknya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yaitu setelah kita buat tabelnya, kita kan sudah dapat ini nilainya, min 5,5. Nah, ini artinya kan X, Y. Jadi X-nya adalah min 5. Jadi ini min 5. Ya. Y-nya adalah 5. Nah, di sini kan ada garis-garisnya ini ya. Kita perhatikan ini jarak-jaraknya. 2 kotak itu 1. Jadi di sini ini di sini 1 berarti. Ya. Nah, ini 2 kotak itu 1. Jadi berarti di sini lagi naik oleh 2 kotak berarti 2. Seperti itu ya. Jadi 2 kotak ini perpindahannya 1-1 begitu. Jadi ini 2 kotak lagi. Nah, ini 4.
Nah, ini 2 kotak lagi naik min 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini min 5,5. Min 5,5 berarti ini X-nya adalah min 5. Y-nya adalah 5. Kita buat dulu titiknya. Nah, kita hubungkan. Seperti itu saja ya. Jadi sama saya kalau kita gambar grafik biasa, kita menghubungkan titik-titiknya. Nah, jadi hubungkan titik-titiknya. Min 5,5 kita taruh di sini. Selanjutnya min 4,4 berarti X-nya min 4, Y-nya 4 ya. Kita taruh lagi titiknya di sini. Kemudian min 3,3. Nah, min 3 kita cari di mana 3? Di sini ya, kita taruh lagi titiknya sini. Kemudian min 2. Min 2,2. Jadi kita taruh lagi titiknya di sini. Min 1,1 taruh titiknya lagi di sini. Nah, selanjutnya untuk nilai yang positif lagi ya. 1,1 taruh titiknya, 2,2 taruh titiknya lagi, 3,3 taruh titiknya di sini, 4,4 taruh titiknya di sini, 5,5 taruh titiknya di sini. Nah, setelah kita taruh titiknya semua, kita tarik garis ya, kita hubungkan semua. Kita tarik garis begini, tarik lagi garis begini. Nah, begitu. Jadi sebelum terbentuk grafiknya, langkah pertama adalah taruh titiknya ya. Tentukan titik-titiknya. Setelah semuanya kita sudah letakkan titik-titiknya, tinggal kita buat ini, kita hubungkan garis-garisnya. Nah, kesimpulannya ya. Kalau simpangan tahu ya, simpangan artinya jarak ya. Oke. Nah, di sini ada simpangan X sama dengan 3 ke X sama dengan 0. Artinya dari 3 ke 0 ya. Seperti itu. Nah, simpangan X min 3 ke X sama dengan 0. Artinya dari min 3 ke 0. Seperti itu ya. Kan mutlak kita berbicara jarak. Seperti itu ya. Jadi ini jaraknya 3. Ini jaraknya juga 3. Nah, seperti itu. Yang membedakan mutlak dengan grafik biasa adalah kalau misalnya kita berbicara mutlak, itu kan selalu bernilai positif. Nah, sebenarnya kalau grafik biasa kan Y sama dengan X. Itu bentuknya begini kan. Nah, lihat di sini. Kalau kita berbicara grafik biasa, Y sama dengan X. Artinya, kalau misalnya saya masukkan nilai X-nya yang negatif, maka Y-nya juga akan negatif. Seperti itu ya. Kalau Y sama dengan X, misalnya kita masukkan X-nya sama dengan min 1, maka nilai Y-nya akan min 1 juga. Ya. Min 1. Berarti begini ya, kalau saya masukkan X-nya di sini min 1, Y-nya juga min 1. Ini kalau grafik biasa. Kita berbicara grafik biasa ya. Nah, tapi karena ini ya, di sini ya. Titiknya di sini. Karena kita berbicara mutlak, dia akan dipositifkan. Jadi dia naik di sini. Nah, kalau grafik biasa, saya langsung sketsa ini ya, secara umum. Kalau grafik biasa dia akan berbentuk seperti ini, ya. Ada nilai yang negatifnya. Jadi ada daerah yang di bawah sini ya. Nah, karena kita berbicara mutlak, maka tidak akan pernah grafiknya ini ke bawah. Kecuali modelnya misalnya Y sama dengan negatif di sini, kemudian mutlak X. Kalau misalnya begini posisi fungsinya, apa artinya ya? Kalau begini model posisi fungsinya, walaupun saya masukkan nilai negatif, ya, di sini saya masukkan nilai negatif, misalnya min 1. Nah, mutlaknya min 1 adalah 1. Tapi di luar sekali ada minus. Jadi artinya setiap nilai saya masukkan akan dikali dengan min 1. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka gambarnya akan terbalik, dia mengarah ke bawah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau mutlak sebenarnya, kalau kita sudah paham dengan konsepnya bahwa dia selalu menghasilkan nilai positif, maka untuk grafiknya
ini tidak akan pernah ke bawah ya, tidak akan pernah ke bawah ya. Ini dia selalu di atas sini. Kalau dia normal, mestinya kan dia di bawah ya. Kalau dia normal, Y sama dengan X. Tapi karena misalnya ini ada fungsi mutlak, maka yang mempengaruhi adalah nilai ininya ya, Y-nya. Y-nya akan bernilai positif, makanya di atas ini. Kalau misalnya Y negatif, dia akan di bawah. Kalau ini kata-katanya, perhatikan sekali lagi dengan sesama grafik fungsi Y sama dengan mutlak X pada gambar 1.6 di atas. Ternyata besarnya nilai dari mutlak X merupakan simpangan atau jarak titik X terhadap titik X sama dengan 0. Nah ini maksudnya ya. Sama ketika kita mau gambar mutlak X sama dengan 3, ya, itu artinya kan jarak dari 0 ke 3. Nah ini sebenarnya dikasih lihat di sini gambarnya. Nah, jadi intinya kalau mau gambar grafik mutlak, yang harus kita pahami kuncinya di sini. Jadi walaupun nilai X yang kita masukkan bernilai negatif, hasil yang kita dapatkan selalu bernilai positif. Nah, karena sesuai dengan definisi awalnya ya, bahwa mutlak X itu selalu bernilai positif. Di situ saja perbedaannya dengan grafik pada umumnya. Biasanya kan pada umumnya grafik itu pasti ada nilai negatif dan dia akan di bawah letaknya. Tapi kalau kita berbicara mutlak, maka tidak mungkin nilainya ada di bagian sumbu Y di bawah ya, karena nilai Y-nya selalu positif. Tapi kecuali ada pengecualian ketika bentuk fungsinya seperti ini ya, ada min-nya di depan. Nah itu berarti nanti gambarnya akan terbalik mengarah ke bawah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena ini grafiknya ya harus juga kita mengerti ya. Selain kita tahu hitungannya, grafiknya juga kita harus mengerti. Yang penting kita kalau grafik biasa kita paham, kita bisa kerja. Untuk mutlak itu tidak ada masalah ya. Yang penting kita tahu mutlak itu kan selalu bernilai positif. Nah, jadi kita kerjakan seperti biasa. Oke, kita lanjut yang contoh 8 ya. Contoh 8. Saya ambil yang contoh 8 yang ini ya. Oke. Nah, contoh 8 berbeda sedikit dengan contoh yang sebelumnya ya. Contoh 7 berarti ya. Nah, perbedaannya apa? Tadi fungsinya adalah Y sama dengan mutlak X. Sekarang fungsinya itu berubah menjadi Y sama dengan mutlak X kurang 3 ya. Mutlak X kurang 3. Kita kerjakan dulu. Seperti biasa ya, tentukan dulu titik-titiknya, mau dari mana terserah. Nah, di sini tabelnya sih dia bikinnya sampai min 2 aja ya, tapi di sini nilai-nilainya itu kalau kita mau kasih perpanjang juga boleh ya, terserah. Yang penting nanti tujuannya apa? Selalu gambarnya berbentuk V begini ya. Jadi kita tinggal lihat keseimbangannya saja. Kalau saya mau dia seimbang, kira-kira saya butuh berapa banyak titik? Seperti itu ya. Nah, kita mulai di sini min 2 ya, min 2. Kenapa di sini bisa 5 ya? Coba kita perhatikan di sini. Y sama dengan mutlak X kurang 3. Ya, kita harus paham dulu fungsinya ini kan. Artinya min 2 di sini adalah masukkan X sama dengan min 2. Jadi kita masukkan saja di sini. Min 2 kurang 3. Seperti ini ya. Kita masukkan saja ke soalnya ya, sini. Lalu kita hitung berapa ini nilainya. Ini adalah mutlak min 5. Mutlak min 5 selalu menghasilkan nilai yang positif ya. Jadi di sini adalah 5. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kenapa bisa dapat 5? Yang dimasukkan di fungsi mutlaknya. Nah, kalau untuk min 1 berapa? Di sini titik-titik ya. Nah, tolong diisi sendiri. Nah, coba di sini ya. Y sama dengan ya, kita masukkan di sini min 1.
Nah, min 1 kurang 3 artinya min 4. Saya tuliskan dulu. Min 4. Berarti mutlak min 4 adalah 4. Nah, coba saya mau lihat gambarnya di sini benar ya. Ini kan satu begini, satu ini ya. Satu. Dua ya. Mana ini? Ya, 2, 3, 4 sini ya. Ini min 1. Nah, ini di sini titiknya. Sini ya. Perhatikan ya. Jadi di sini titiknya adalah min 1,4. Nah, min 1,4. Jadi harus paham dulu ini hitungannya. Ya, intinya kita harus mengerti bahwa ini kita kerjakan secara biasa. Masukkan nilai-nilai yang kita ingin masukkan di sini. Masukkan ke persamaan ini. Jadi min 1,4. Jadi di sini tulis ketika X-nya min 1, maka Y-nya 4. Di sini tulisnya ini ya, untuk ini jadi min 1,4 di sini. Nah, seperti itu. Ya, untuk di sini titik-titik ini. Kemudian 1. Nah, masukkan 1 di sini ya. Karena ini kan sudah cukup jelas ya bagaimana, jadi saya nggak cakar lagi di sini. Jadi 1 di sini kurangi 3. 1 kurang 3 min 2. Jadi kalau min 2 berarti tuliskan di sini dulu mutlak min 2 berarti 2 ya. Oke, jadi 1 kurang 3 min 2 mutlak min 2 2. Jadi titik-titiknya 1,2 ya. 1,2. Ini kayaknya tidak muat, jadi dibawa sini saja ya. 1,2. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 2 kurang 3 min 1 mutlak min 1 1. Jadi 2,1 yang ini ya, 2,1. 2,1. Saya mau cek dulu nanti ini 1,2 benar enggak ya? 1 ketika X-nya 1. Ah, betul sini ya. Nah, ketika nilai X-nya 1, Y-nya 2. Jadi ini yang dimaksud dengan 1,2. 1,2. 2,1 ya. Ketika X-nya 2, kita lihat di mana titiknya, di sini ya. Nah, 2,1. Jadi urutannya itu bukan digaris dulu, tapi dikasih titik-titik dulu ya. Titik-titiknya dulu kita taruh. Setelah titik-titiknya kita sudah tahu, baru kita garis ya. Jangan digaris dulu baru tidak tahu titiknya berapa terus sembarang garis ya. Nah, jadi lanjut lagi. 3, ini sudah ada nilainya. 3 kurang 3, 0, jadi 3,0. Kita lihat, X-nya sama dengan 3. Nah, nilai Y-nya berapa? 0, jadi pas-pas di sini. Ya. Ini artinya X-nya sama dengan 3, Y-nya 0. Lanjut lagi, 4. Nah, masukkan 4 di sini. 4 kurang 3, 1. Titiknya berarti 4,1 ya. 4. Muat ya. Nah, 4,1. 4,1 di sini berarti ini 4, ini 1. Nah, ini titik-titiknya yang penting karena biasa juga saya lihat banyak yang tidak tahu mengerti, ini sembarang titiknya ditaruh ya. Nah, 4,1. Ini satunya di sini. Jadi 4,1. Ya. Ini adalah titik 4,1. Nah, 5. Masukkan 5 di sini. 5 kurang 3. Oh, 2. Nah, titik-titiknya berarti 5,2. Nah, kita buat ini ya. X-nya 5, Y-nya 2. Coba lihat di gambarnya.
X-nya 5, Y-nya 2. Oh ya, pas. Ya, sini. 5,2. Lanjut lagi. 6, X-nya 6. 6 kurang 3, 3. 6,3. Benar enggak? 6, 3. Ya, pas ya. Nah, lanjut lagi. 7. 7 kurang 3, 4. Jadi di sini 7,4 ya. 7 kemudian 0,4. Nah, buat dalam kurung ya. Nah, jadi 7,4, 7. Nah, kita lihat dulu 1, 2, 3. Oh iya, pas di sini. Ya, ini kan 4 ya. Jadi di sini adalah titik 7,4. Jadi buku kadang itu dia tidak jelaskan kita secara detail ya. Paling dia kasih kita beberapa titik saja, dia menganggap dia sudah tunjukkan ini, kita sudah bisa memahami sendiri ya. Jadi memang kadang buku itu tidak lengkap sekali ini ya. Nah, jadi di sini 7,4. 8 masukkan X-nya sama dengan 8 kurangi 3, 5. Jadi 8,5. Kita lihat ya, 8,5. Ini kan 4 di sini, berarti di atasnya lagi. Ya kan? Nah, 8,5. Setelah selesai semua titik-titiknya, tinggal yang paling terakhir adalah buat garis saja, dihubungkan ya, dihubungkan. Ya, selesai. Begitu caranya gambar grafiknya. Nah. Oke, ada kesimpulannya lagi. Untuk setiap A bilangan real. Untuk setiap A bilangan real. Kira-kira tahu yang mana A-nya ini? Nah, ini ada ya. Maka nilai X kurang A. Nah, A-nya yang mana ya? Ini A-nya ya. Ini A-nya. X kurang A. Untuk setiap A bilangan real, maka nilai mutlak X kurang A ditafsirkan sebagai nilai simpangan titik X terhadap titik X sama dengan A. Artinya itu jaraknya ya, jaraknya. Nah, jadi di sini dikasih bilang simpangan X sama dengan 5. Artinya X-nya sama dengan 5 di sini ya. X-nya sama dengan 5. Dia kemana ini? Kurang 3 ya. Ke X sama dengan 3. Seperti itu. Bukan 0 ya. Bukan 0 lagi di sini ya. Tapi ini sama dengan 3. Nah, di sini X sama dengan 1 ya. Maksudnya kalau saya mau mulai ini, yang ini saya tunjuk yang ini. Nah, kita senternya bukan lagi di 0 tapi di 3. Karena ketika saya masukkan X-nya sama dengan 3, nilai Y-nya 0 ya kan. Saya masukkan X-nya sama dengan 3, nilai Y-nya 0. Jadi saya menganggap inilah adalah titik pusatnya di sini. Jadi di sini startnya. Kita mulai dari 3. Begitu. Kalau yang tadi kan memang X ya. Jadi memang mulainya dari 0. Kalau yang ini kita mulainya kita lihat di sini kan. Di sini X sama dengan 3, Y-nya yang 0. Jadi di sini startnya dari sini. Jadi untuk jarak-jaraknya kita menganggap ini adalah titik pusatnya di sini. Jadi kalau kita mau berhitung, artinya berarti dari sini ini X sama dengan 7 ke X sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Sampai sini jelas? Ini nggak terputus itu ya. Bagaimana kira-kira gambarnya ini? Mana itu ini ya. Jadi ya kira-kira beginilah caranya orang menggambar grafik. Nah, coba supaya ini kalian ada gambaran. Nah, coba kalian gambar grafiknya. Yang 1A latihan 3 ya. Coba kerja 1A ya. Coba kerja latihan 3.
Nah, nanti kalau sudah ini kumpul di ini WA. Nah, latihan 3. Nomor 1A dulu ya. Nomor 1A. Nomor 1 bagian A. Nomor 1 bagian A. Ya, coba dikerjain ya, nomor 1 bagian A. Kira-kira bagaimana gambarnya ini? Mutlak X kurang 1, lalu ada mutlak X tambah 1, ya. Dia di buku kertas biasa bisa. Kalau ada yang punya grafik ya di grafik saja. Nah, kalau di kertas biasa masih bisa lah kita gambar ini ya. Kalau misalnya gambarnya belum selesai, tidak apa-apa, nanti setelah selesai ini ya. Saya mau coba jelaskan yang ini ya, soal yang di pilihan gandanya. Yang halaman 29. Halaman 29. Nah, sambil tunggu kalian juga gambar ya. Oke. Halaman 29 nomor 6. Nomor 7 aja. 2 kurang 1/3x sama dengan 3/5 ya. Nah, ini kalau kita mau kerjakan, kita bisa pakai cara yang panjang, bisa juga ini yang singkat ya. Yang singkat saya dulu ya. Nah, ini kita bagi dua kondisi. 2 kurang 1/3x sama dengan 3/5 atau 2 kurang 1/3x sama dengan minus.
Ya. Nah, yang begini biasanya anu ya. Nah, ini kalau kita dapat soal begini, nah kita terserah sih kita mau ini, mau duanya kita kasih pindah atau kita mau samakan penyebut dulu, itu boleh ya. Saya kasih petunjuk saja ya, nanti kalian lanjut lagi. Tunggu ya. Nah, kita lihat ada jawaban. Oh, tinggal gambarnya ya. Y sama dengan X kurang 1. Artinya masukkan min 2. Min 2 kurang 1, min 3. Mutlak min 3, 3. Min 1, min 1 kurang min 1, min 2, 2. 0. 0 kurang 1, min 1, 1. 1, 1, 1 kurang 1, 0. 2, 2 kurang 1, 1. Ya, 3 kurang 1, 2. 4 kurang 1. Ya, untuk nilai-nilainya sih ini ya, tinggal dilengkapi dengan kurungnya ya. Nah, karena sudah ada tabel ininya ya tinggal lanjut lagi ya, ladies. Nah, lanjut lagi bikin ininya, sumbunya. Nah, sumbunya lagi. Karena kalau kita cuma berhenti sampai di sini, kita tidak tahu gambarnya, ya. Nah, untuk nilai-nilainya sudah benar, tinggal lanjutkan di tabelnya. Nah, coba di digambar min 2 ya. Kira-kira di sini 3 ya. Seperti ini. Ini min 1 dulu ya. Terlalu dekat nanti min 1 nya enggak ini ya. Min 2. Nah, min 1 2 3. Saya tuliskan 1 2 3. Nah, ini taruh titiknya di sini. Nah, min 1,2. Taruh titiknya lagi. 0,1 berarti 0,1. Oh, di sini 1,0. Nah, 1 ya. Nah, di sini berarti pusatnya adalah di sini ya. Begini, kalau ini pusatnya begini kan, X kurang 1 sama dengan 0. Pasti pusatnya adalah ini ya. Maksudnya kalau kita mau tahu di mana pusatnya ini gambar, nah, berarti X sama dengan 1. Berarti pusatnya adalah X sama dengan 1. Nah, jadi berarti setelah ini nilainya akan naik. Nah, 2 ya, 2. Di sini 2,1. Nah, 3,2 berarti sini 3. Sini 2 ya kan. Lanjut lagi 4,3. 4. Nah, 3. Kita hubungkan saja ini. Nah, ini kamu tidak kena lagi. Terus kena semua ya. Nah, sudah bagus gambarnya. Iya, mantap. Ini kasih titiknya, kasih titiknya, kasih besar sedikit titiknya. Enak ya semua gambarnya ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya. Kalau sudah sampai di sini ya sudah benar, ini selesai. Ada satu lagi mengirimkan gambar, tunggu dulu kita lihat. Oh, Vian ya. Ini sudah banyak ini yang kirim gambar ya.
ada valen, ya pusatnya nah pusatnya di 1 ya. Kalau ini pusatnya di min 1 karena kita sama dengan kan 0, itu berarti min 1 ya. Cari pembuat nolnya di sini. Kapan ketika nilai x-nya ketika nilai y-nya bernilai 0, itulah pusatnya di situ, senternya ya. Jadi di sini min 1. Ini pusatnya adalah 1. Nah, kalau kita sudah tahu pusatnya, kita sudah ini bisa gambar. Nah, seperti itu. Nah, ini min 2, ini min 3 ya. Min 3 tambah 1, min 2. Mutlaknya 2. Oke. 1 masukkan min 2 tambah 1, min 1. Mutlaknya 1. Min 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2 ya. Oke, berarti ini kurang lebih sudah ada yang mengerti cara membuat ininya ya. Oke. Nah, ini Vian. Iya, sudah benar. Oke. Saya lihat ini sudah lumayan banyak yang ngerti ya. Jadi sebenarnya intinya cuma seperti itu sih. Yang penting kita sudah tahu di mana pembuat nolnya, lalu kita bikin titik-titiknya. Cuma saya mau supaya lebih terlatih ya, kita bikin semuanya atau kita hitung semuanya, nah, baru kita taruh titik-titiknya, nggak ada salahnya ya. Oke. Sekarang yang tadi ya kita selesaikan sedikit dulu. Nah ini. Nah, karena selama ini kan belum ada soal yang bentuknya pecahan ya. Nah, dari 2 kurang sepertiga X. Nah, samakan dulu penyebutnya boleh, mau pindahkan ke samping juga boleh ya. Saya samakan saja dulu penyebutnya. Jadi berarti di sini per 3. Ya kan? Ini kurang. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sama saja ini X kan? 1 kali X maksudnya ya. Nah, oke. Ya, enggak apa-apa, nanti itu yang kirim sebentar lagi baru saya lihat ya. Jadi ini kalau sepertiga X ya. Sepertiga X itu sama saja kalau saya bilang X per 3. Ya, ini sama ya. Karena ini kan akan saya kali 1 juga. Seperti itu. Nah, 1/2A sama saja A per 2. Jadi di sini X. Nah, ini samakan penyebut berarti ini saya kali. 2 kali 3 nilainya berarti 6. Berarti sekarang fungsinya mirip seperti ini. Sama dengan 3 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira kalian mau apakan? Kali silang boleh ya. Biasanya begini, kali silang. Nah, begitu ya. Berarti 5 dalam kurung 6 kurang X sama dengan 3 kali 3. Nah, hitung. Berarti di sini 30 kurang 5X. Ya. Sama dengan 9. Lanjut lagi. Min 5X. Sama dengan 9 kurang 30 ya. 30-nya yang pindah. 9 kurang 30. X sama dengan 9 kurang 30 adalah min 21. Bagi ya, karena kan tadi ada min 5 di sini ya. Berarti saya bagi min 5 ya. Nah, begitu. Jadi berarti positif ini. Oke.
Ya, ini lagi lanjut ya. Kurang lebih caranya sama persis. Saya langsung langsung ke sini saja. Ini saya ganti minus, ya kan? Jadi berarti langsung saya tuliskan ya, tidak usah saya jelaskan lagi. 6 kurang X 3 di sini, ini minus 3/5 kali silang kali silang berarti ini min 9 ya. Langsung min 9 ya, langsung min 9 supaya tidak terlalu panjang. Langsung ini kan kali masuk aja, jadi langsung saja perkalian ini yang langsung saya tuliskan ya. 30 kurang 5x, nah, seperti ini ya. Ini 5x sama dengan, berarti sini min 9 kurang 30, berarti X sama dengan min 39 bagi min 5. Sama-sama ada negatifnya, berarti bisa ini ya, jadi positif bilangannya. Oke, setelah saya dapatkan nilai X nya seperti ini, kita lihat keterangannya. X1 lebih besar dari X2. Ini artinya lebih besar. Jadi kita harus tahu yang mana X1 yang mana X2 nya ini ya. 39 bagi 5 itu berarti 7, ya 7,9. Sedikit lagi 8 ya. Kalau 8 kan 40. Jadi berarti ini lebih besar. Kalau ini 21 bagi 5 dia 4, ya kan? Jadi berarti X1 nya adalah 39/5. Untuk X2 nya adalah 21/5. Kemudian nilai dari 5x1 kurang 10x2 kita masukkan ya. 5x1 kurang 10x2. 10x2. Seperti ini ya. Tinggal masukkan di sini. 5 dikali 39/5. Kurang 10 dikali 21/5. Ya, ada 5, sama-sama bisa di cancel, dicoret. Nah, ini ini 10 dan 5 ya. 10 dan 5 berarti sama-sama bisa bagi 5. 10 bagi 5 itu 2 ya. 5 bagi 5 itu 1. Ingat ini ada minusnya ya, ini ada minusnya. Nah, ini biasa seperti ini tidak diperhatikan. Nah, ini. Nah, berarti saya tuliskan ulang persamanya di bawah. 39 kurang ya, kurang karena di sini ada kurangnya. 40. Berapa nilainya ini? Sama dengan min 3. Jadi jawabannya A. Ini ya. Biasanya soal itu dia tidak langsung, gampang sekali bisa langsung ditebak. Biasanya kan selama ini kerjakan nilainya cuman cari X-nya lalu selesai ya. Nah, biasanya ada sedikit dikembangkan, mungkin dikasih ketentuan bahwa X1-nya lebih besar dari X2-nya atau X1-nya lebih kecil. Kemudian kita disuruh menghitung 5x1 kurang 10x2 itu ya, kalau kita salah menentukan nilai X1-nya dari awal, maka jawaban kita pasti akan salah ke bawah.
Ya, walaupun kita sudah hitung ini semuanya benar, tapi kita tidak mengerti ini keterangannya atau kita terbalik, ya itu pasti nanti salah jawabannya. Jadi soal mutlak sih sebenarnya begitu-begitu saya pekerjaannya, cuman mungkin sedikit dimodifikasi, ada kalanya dikasih keterangan, ada kalanya bagaimana ya, maksudnya ya apa namanya, soalnya beragam ya, tidak cuman selalu mencari nilai X lalu selesai, enggak ya. Jadi ya contohnya seperti ini, bisa saja kita dikasih persamaan, lalu diberikan keterangan X1 dan X2-nya, lalu kita disuruh menghitung berapa nilainya kalau misalnya dikali 5 kemudian dikurang 10, seperti itu. Jadi banyak sekali variasi soalnya. Ya, untuk ini untuk 905 dia sampai ini. Oke. Saya rasa ini mungkin tugas terakhir untuk mutlak ya. Tugas terakhir untuk mutlak dari buku cetak saya ambil. Mana ya? Ambil yang gambar satu nomor ya. Ini halaman 30. Nomor berapa ya? Hmm, 15. Kemudian 20, 22, 23 lagi, kemudian 25. Ini saja ya, 5 nomor. Jadi, tugas ini ya, terakhir ini ya, untuk mutlak ini. Ya, ini tugasnya. Ini tugasnya ya, 5 nomor. Jadi ini tugas ini ya, terakhir untuk mutlak. Habis itu minggu depan kita sistem persamaan linear. Oke. Seperti biasa ini dikerjakan 1 minggu saja ya. Jadi nanti ini kan hari Jumat, berarti dikumpulnya Jumat depan. Nanti saya bikin ini di Google Classroom. Oke. Nah, sekian untuk hari ini ya. Ini kalian mau ini atau enggak? Kayaknya nanti saya kasih link videonya saja. Oh, sudah ya. Oke. Nah, jadi tugasnya ini ya. Nah, halaman 30, nomor 15, 20, 22, 23, 25. Nah, ini saja 5 nomor ya. Habis itu minggu depannya kita masuk bab baru. Oke. Tinggal cek-cek dulu ada semua enggak ini ya. Tadi Inka sudah masuk. Yang namanya C tadi, inisial C siapa lagi? Griselia. Sudah ada orangnya ini di Google Classroom, tidak ada ya. Griselia mana? Ini semua C. Oh, sakit. Oh iya, oke. Kalau siapa tadi yang belum ada ya? Ini sudah ada ya. Nah, semua join ya. Ivan Mariam, oke. Yohanes sudah ada juga, Yohanes. Oke. Berarti semuanya hadir kecuali Griselia ya. Oke. Kalian bisa ini ya, live. Oke, makasih. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.
Ya, makasih. Makasih Bu. Iya.